Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang bisa beribadah dengan Anda pada hari ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan kemurahan ya Tuhan. Kami mengundang Anda untuk dapat hadir dalam ibadah secara onsite pada pukul 8 pagi di rooftop Mall Pamulang Square. Namun, apabila Anda tidak dapat menghadiri ibadah secara onsite, Anda dapat beribadah secara online melalui kanal YouTube kami di Gereja Baptis Pemulihan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 7 malam. Meskipun Anda beribadah secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan turut hadir dan melawat dimanapun Anda berada. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita terus bertumbuh bersama melalui sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10:30 pagi atau setelah ibadah. Tersedia beberapa kelas pengajaran, mulai dari kelas balita atau asuhan hingga kelas dewasa senior. Mari kita hadir untuk dapat lebih mengenal Kristus, saling berbagi, dan menjadi tempat bagi kita untuk saling menguatkan. Sekolah Minggu maju, gereja pasti bertumbuh. Kami juga mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah doa dan penyembahan secara onsite setiap hari Rabu pukul 19 atau 7 malam di rooftop Mall Pamulang Square. Saya percaya ketika kita bersepakat dalam doa dan penyembahan, maka Tuhan akan hadir dan menjawab setiap pergumulan kita. Sehingga kita mengetahui kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Anda juga dapat memberikan persembahan, perpuluhan, serta komitmen kita kepada Tuhan melalui transfer ke rekening Bank BCA yang tertera di layar Anda. Jika Bapak Ibu Saudara melakukan transfer, jangan lupa untuk mencantumkan nomor perpuluhan, nomor komitmen, maupun persembahan khusus yang ada. Kita percaya bahwa melalui kesetiaan kita dalam mengembalikan persembahan perpuluhan menjadi bukti bahwa Tuhanlah yang terutama dalam hidup kita, melebihi dari apapun juga. Pada hari Kamis, 18 Mei 2023, akan diadakan ibadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pukul 8 pagi di rooftop Mall Pamulang Square. Mari kita hadir, sebab Tuhan Yesus tidak hanya naik ke surga untuk menyediakan rumah kekal, namun juga memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman gereja minggu ini, sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara. Selamat datang kembali di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Mari kita akan menyiapkan hati kita saat ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapak buat hari baru yang Tuhan berikan. Buat cuaca yang cerah yang Tuhan sudah berkati pada pagi hari ini. Kami mau serahkan saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa, buat setiap hati kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, agar ketika kami datang beribadah saat ini, kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan biarlah hari ini Tuhan menjadi hari yang membahagiakan buat kami, hari yang penuh dengan sukacita di mana kami boleh bertemu dengan Tuhan dan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Allah adalah sumber kuat kita? Amin. Barang siapa yang percaya, mari kita akan melambaikan tangan. Allah sumber kuat kita. Mari kita akan pujikan ini. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita akan katakan lagi, sebab hanya Engkau Tuhan milik kami. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita akan bertepuk tangan lebih meriah lagi, sebab Allah kita adalah sumber kuat kita, sebab Allah kita adalah sumber kekuatan kita. Mari kita akan menceritakan setiap kasih-Nya Tuhan. Biarlah semua orang boleh percaya dan mendengar tentang Tuhan Yesus. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah.
pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita akan katakan kemuliaannya disaksikan. Biarlah kemuliaan Tuhan diceritakan kepada seluruh bangsa. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Allah kita sungguh adalah Allah yang dahsyat. Kami persilakan buat Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sebab selamanya Engkau Tuhan kami ya Bapa. Karena setiap hidup kami, setiap perjalanan hidup kami, tidak ada satupun yang terlewat dari penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami Tuhan. Mari kita akan katakan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain,
walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Sungguh tak terselami Tuhan pikiran-Mu Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Kau tetap Allah, kau tetap Allah bagiku. Terima kasih Yesus, tiada yang terselami, tiada yang terlupa, sebab kami Tuhan dalam-Mu, sebab kami dalam penjagaanmu, sebab Kau dahsyat Tuhan, sebab Kau dahsyat berkuasa, tiada terselami. Mari angkat suara Bapak Ibu Saudara, mari kita akan katakan setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan pujikan setiap kebesaran Tuhan, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan di dalam Tuhan. Mari kita angkat sebagai suatu pujian bagi Tuhan di dalam namanya Tuhan. Tuhan, Kau yang maha dahsyat, Kau yang maha tiada yang mustahil bagimu, sebab semua dalam
kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau naikkan syukur, kami mau naikkan pujian, sebab semuanya bagimu Tuhan, kemuliaan hanya bagimu. Puji semua bagimu, hanya Kau Yesus yang layak, hanya Kau Yesus yang layak. Semua bagimu Tuhan, semua bagimu Raja, tiada yang lain Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan yang disembah, yang dipuji, yang ditinggikan, sebab Kau yang mulia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih terima kasih Yesus. Kemuliaan bagimu Raja, kemuliaan bagimu, hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, yang layak disembah, yang layak ditinggikan, hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu
sebab hanya kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, sebab sungguh Tuhan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab sungguh Tuhan kebesaran hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiada kata yang bisa kami ucapkan selain syukur kami Tuhan. Selain syukur kami, selain syukur dan syukur, hanya syukur yang bisa kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau saat ini Tuhan, kami mau datang membawa setiap persembahan kami Tuhan. Perpuluhan kami, komitmen kami mau bawa ke dalam rumah-Mu Tuhan. Biarlah setiap yang kami bawa, biarlah ini boleh berkenan bagi Tuhan. Biarlah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, Kau jamah setiap hati kami Tuhan, agar kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sehingga apa yang kami bawa pada saat ini Tuhan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, untuk pelayanan-Mu di tempat ini, dan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita lebih dalam untuk mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Raja kita, dan sungguh Dia adalah yang termulia, baik di surga maupun di bumi. Sebab tidak ada yang lain, hanya satu, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan katakan, Kaulah Tuhanku. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Muliakan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita akan katakan lagi.
Katakan akan pujian ini, ku sembah Kau Tuhan. Seperti yang kita pelajari minggu yang lalu, biarlah bukan bibir kita yang berkata, ku sembah Kau Tuhan. Biarlah ini menjadikan ajakan jiwa kita, karena kita merasakan kebesaran Tuhan. Tuhan telah menjamah kita, memulihkan kita, menebus dosa kita, bangkit dari kematian. Kita katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Allahku. Maka mendengar pujian ini dengan dari awal. Kaulah Tuhanku, katakan Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau yang mulia di bumi dan di. Katakan dari awal, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang mulia di bumi dan di surga tercemara. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, ku sembah. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, ku puji Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, ku muliakan Kau Tuhan. Kaulah Allah Kami yang maha besar, yang bertata di bumi dan di surga. Sembah, sembah Tuhan, Yesus. Biarlah bumi penuh kemuliaan-Mu, biarlah bumi dengan hadirat-Mu. Biarlah bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Bapa, dan dipenuhi dengan orang-orang yang menyembah Tuhan.
Kami bersyukur ya Tuhan, ibadah pagi hari ini. Puji-pujian boleh kami menaikkan kepada Tuhan. Inilah penyembahan kami, pengagungan kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang maha besar. Engkau begitu dahsyat. Kami agungkan Engkau karena kami mengenal Tuhan yang begitu besar itu. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami mendengar firman-Mu. Biar Kudus berbicara pada kami. Melalui firman-Mu ini. Supaya kami memahami firman-Mu ini. Dan kami boleh hidup dalam firman-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Anak-anak silakan maju. Saudara, kita akan berdoa untuk mereka, anak-anak ini. Bapa, kami serahkan anak-anak kami. Terima kasih untuk orang tua telah membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Berkati mereka Bapa. Sebentar mereka akan belajar beribadah dengan cara mereka. Berkati guru yang membimbing dan berkati anak-anak ini supaya terus bertumbuh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Shalom. Saudaraku, besok hari Kamis kita akan merayakan kenaikan Tuhan di surga. Kita akan belajar dan kita akan terus ibadah pada hari Kamis bersama keluarga kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan adalah bagianku untuk selamanya. Saya percaya kalau kita merenungkan ini dalam Mazmur 73, kita akan merasakan dan kita berkata begini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kami alami, asal Tuhan ada pada kita, pasti kita akan mengalami berkat Tuhan. Tetapi sering sekali kita merasakan hal yang berbeda, saudaraku. Apa yang kita imani, apa yang kita percaya, sering justru yang terjadi kebalikannya. Kita belajar firman Tuhan, kita belajar untuk taat pada firman Tuhan, mengikuti pimpinannya. Bahkan kita belajar untuk berbuat baik, untuk mengasihi, menjaga hati, supaya tulus dan bersih. Dengan harapan supaya Tuhan menolong kita. Tapi justru yang terjadi kebalikannya. Kita mengalami kehidupan yang masalah gitu ya, pergumulan, kesulitan, sakit,
Bahkan masalah demi masalah tidak akan berhenti. Dengan kata lain, kita beriman Tuhan dengan harapan supaya hidup kita menjadi lancar. Supaya hidup kita menjadi baik. Tapi justru yang terjadi adalah kebaikannya. Ada banyak masalah. Apalagi saudara, kalau kita membandingkan dengan orang lain. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang hidupnya belum percaya Yesus. Orang-orang yang percaya Yesus tapi tidak pernah bersama-sama dengan Tuhan. Hidup seenak sendiri. Mereka kelihatannya enak, saudaraku. Mereka dalam pekerjaan kelihatannya lancar. Mereka senang. Mereka terus diberkati Tuhan. Kalau mereka berjualan, jualannya laris. Bisnis mereka semakin maju. Kalau kita bandingkan ini, kita menjadi kecewa. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang percaya Yesus, yang setia Tuhan itu menjadi kecewa, mundur karena membandingkan itu. Kok enak ya dia ya, padahal dia bla 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 bla. Sedangkan saya seperti ini bla 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 bla. Kenapa kok hidup saya menderita? Rasanya susah banget. Jualan gak laku-laku. Bisnis macet. Tapi mereka gak begitu setia pada Tuhan. Bisnis mereka maju. Usaha dagang mereka laris banget. Kenapa? Saudaraku, ini juga yang dialami oleh Asaf. Asaf adalah seorang ahli musik keturunan Lewi pada zamannya Raja Daud. Asaf menulis 12 pasal dalam Mazmur. Jadi Mazmur itu bukannya tulis oleh Daud, tapi ada beberapa penulis termasuk Asaf ini menulis 12 Mazmur. Dari Mazmur 73 sampai 83 dan juga Mazmur 50. Pada Mazmur 73 ini Asaf mempunyai pengertian iman, mempunyai pengakuan iman. Dikatakan dalam Mazmur 73 ayat 1, dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Asaf mengakui bahwa Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, bagi mereka yang setia, bagi mereka yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tuhan itu baik. Tetapi saudara, kalau kita membaca dalam ayat yang kedua, Mazmur 73, ayat 72, ayat yang kedua, dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Saudaraku, perhatikan kata tetapi, ini menunjukkan suatu keadaan yang kontras. Di dalam ayat 1 dikatakan sesungguhnya Tuhan itu baik. Tetapi ayat kedua, tetapi aku sedikit lagi terpeleset, tetapi aku tidak mengalami itu. Itu bahasanya. Sesungguhnya itu Tuhan baik. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Tetapi aku tidak demikian. Saudaraku, itulah sebabnya banyak orang-orang yang belum mengerti tentang ini menjadi kecewa. Ada banyak orang Kristen kecewa karena ternyata membandingkan orang yang
tidak sungguh-sungguh setia, hidupnya lebih enak, kerjanya lebih mapan, usahanya lebih maju, lebih banyak berkat, lebih banyak uang dan sebagainya. Dan dia menjadi kecewa. Kita akan belajar, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Mazmur 73, nanti kita akan membaca ayat per ayat. Mazmur 73 ini, Asaf mulai menceritakan pengalamannya. Sebelum Asaf bergumul kepada Tuhan untuk bertanya, Tuhan kenapa itu terjadi? Tuhan kenapa engkau berjanji baik pada kami, tapi kenapa hidup kami menjadi seperti itu, menjadi sulit? Dibanding dengan orang-orang gak mengenal engkau, Tuhan kenapa mereka senang-senang? Mereka mengalami banyak uang, kenapa Tuhan? Sebelum bergumul pada Tuhan dan bertanya pada Tuhan. Dan yang kedua, kita akan belajar sesudah Asaf ini bergumul dengan Tuhan dan Tuhan menjawab, memberitahu penyebabnya, kita akan bisa membandingkan dan kami harapkan saudara mengerti tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi banyak orang. Banyak orang kecewa. Kenapa kok saya seperti ini, padahal saya sudah setia Tuhan, saya sudah persepuluhan, saya sudah melayani, saya sudah ini, kenapa? Sementara orang itu nggak percaya Tuhan, nggak begitu setia, jarang-jarang kerja, kenapa hidupnya enak? Kita akan belajar dua hal ini saudaraku. Yang pertama kita akan pelajari bagaimana Asaf sebelum mengerti, sebelum bergumul kepada Tuhan, sebelum Tuhan memberikan pengertian ini. Di dalam Mazmur 73 ayat 3 sampai 9, Tuhan berkata demikian. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok hati, mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatain dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sialah, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudaraku, ini suatu keluhan Asaf sebelum dia bergumul dengan Tuhan, sebelum tahu kenapa itu terjadi. Dikatakan di sini Asaf dikatakan aku cemburu. Jadi Asaf cemburu. Cemburu kepada orang-orang yang tidak setia, kepada orang-orang yang mungkin hidupnya tidak benar, tapi dia berhasil. Cemburu pada pembual-pembual, orang fasik, orang congkak, orang menentang Tuhan. Hidup mereka lebih menyenangkan. Di dalam ayat tadi dikatakan mereka lebih gemuk, ayat 4. Jadi bukan berarti kalau saya gemuk berarti nggak setia, bukan begitu maksud. Tapi Asaf mulai melihat dan mungkin Bapak Ibu mulai memperhatikan. Kenapa orang yang nggak kesetia ini lebih menyenangkan, lebih berhasil?
Kenapa mereka yang tidak begitu taat pada Tuhan? Mereka tidak mengalami kesusahan di dalam ayat yang kelima. Kenapa mereka semakin bertambah hartanya, artinya semakin kaya, semakin sukses? Kenapa? Soalnya ini yang dipertanyakan oleh Asaf kepada Tuhan, yang dituliskan dalam kesaksian ini. Asaf menjadi cemburu. Cemburu, kenapa mereka yang hidupnya tidak begitu setia pada Tuhan? Kenapa mereka diberkati dalam pengertian manusiawi? Kenapa hidupnya senang? Kenapa mereka tidak ada masalah? Kenapa kalau mereka berjualan selalu laris, bisnisnya lancar? Kenapa? Kenapa? Dan banyak sekali pertanyaan yang disampaikan oleh Asaf pada Tuhan. Dan ini menyebabkan kecewa. Ada banyak orang kecewa karena ini, saudaraku, yang merasa lebih setia pada Tuhan. Dia merasa setia, dia merasa ini, tapi kenapa hidupnya sulit? Dan mulai membandingkan dengan orang yang tidak begitu setia, kenapa mereka lebih senang, lebih diberkati dalam pengertian mereka? Lalu yang lebih parah, dia berkata, sia-sialah aku mempertahankan ini. Sia-sia aku mempertahankan kebersihan hidup ini. Saya mengharapkan Bapak Ibu nggak seperti itu. Ini pernyataan Asaf sebelum mengerti. Dan jikalau saudara saat ini masih melakukan itu, udah harapkan memaklumi karena belum mengerti. Dan ini disampaikan, yang didapatkan kepada Tuhan disampaikan dengan banyak pertanyaan itu, kenapa Tuhan kok seperti itu? Pada saat membandingkan orang-orang yang tidak begitu setia pada Tuhan. Ini perasaan Asaf. Tapi saudaraku bersyukur bahwa kitab Mazmur 73 tidak berhenti pada ayat 15 ini. Ayat 16 dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Jadi Asaf ingin, kenapa seperti itu? Ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Asaf ingin jawaban dari Tuhan. Supaya Asaf mengerti yang sebenarnya. Asaf kemudian bergumul kepada Tuhan, mencari tahu kepada Tuhan. Dan setelah Asaf bergumul, lalu Tuhan memberikan pengertian kepada Asaf. Dan ini menjadi bagian yang kedua, yaitu setelah Asaf bergumul kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-18 sampai 24 dikatakan demikian. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ini yang Tuhan sampaikan kepada Asaf, yang Asaf nggak tahu. Ayat yang ke-19, betapa binasa mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang dicemburi tadi, yang dianggap hidupnya enak tadi. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Dan setelah Asaf bergumul kepada Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan, lalu Tuhan memberikan dua pengertian. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan tidak menyertai orang-orang yang jahat. Tuhan tidak menyertai orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak bergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan menyertai orang-orang yang setia, yang percaya Tuhan. Penyertaan Tuhan baik ketika hidup di dunia ini maupun ketika hidup kekal
yang akan datang. Jadi kita akan bahas tentang dua hal ini, saudaraku. Yang pertama kita akan katakan bahwa Tuhan tidak menyertai orang-orang yang jahat. Dikatakan orang jahat itu di dalam Mazmur 73 tadi memang mengalami kesenangan sementara. Di dunia ini sementara, saudaraku. Jadi kalau saudara senang hidup di dunia ini, ya sementara saja. Kalau saudara kaya, ya itu sementara saja. Kalau saudara bisnisnya lancar, ya sementara aja. Jadi itu sementara. Kalau tubuh mereka sehat, ya sementara saja. Kalau gemuk, ya sementara saja. Kalau mereka tidak ada kesusahan, ya sementara saja. Kalau mereka menambah harta terus, makin kaya, ya sekali lagi sementara saja. Jadi yang didapatkan itu hanya sementara. Hanya sementara saja. Kesenangan yang asap cemburu pada orang-orang itu, sesungguhnya asap cemburu pada orang yang hanya sementara saja menikmati. Tetapi penderitaan mereka mengalami penderitaan yang kekal. Jadi tubuh mereka sehat dan gemuk itu ya pandangan asap ya. Kemudian tidak mengalami kesusahan, kayaknya happy terus dia senang terus ya. Kemudian menambah harta terus makin banyak, menambah harta. Itu yang dikatakan semua itu sementara, kesenangan sementara. Tapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-19, itu mengalami penderitaan yang kekal. Dikatakan mereka akan binasa. Dan di mata Tuhan, mereka dipandang hina. Di dalam ayat yang ke-20. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, ini yang sering menjadi banyak orang bertanya, kenapa ya Pak ya, saya sudah setia, sudah perpuluhan, sudah ini, tapi kenapa ya kok bisnis saya kok tersendat-sendat? Ya berkembang enggak, mati enggak, ya stuck aja. Saya jualan juga enggak laku. Kenapa ya? Si A itu menurut saya orang yang enggak setia Tuhan, enggak melayani Tuhan. Bahkan mereka enggak percaya Tuhan, tapi kok dagangannya rame banget, laris sekali. Sangat laris. Mereka kaya. Hidupnya happy terus. Pekerjaan mereka selalu nambah, nanjak. Karirnya naik. Kenapa? Maksud aku ini jawabannya. Hanya sementara. Jadi jangan khawatir saudaraku, ini sementara. Saya pernah merasakan hidup yang senang secara harta saudaraku. Waktu itu bapak saya tentara, sebagai seorang perwira bapak saya pensiun dini. Lalu bisnis, usahanya maju pesat. Ada 2 perusahaan yang dipercayakan kepada orang-orang yang dipercaya dan maju pesat.
Tapi akhirnya habis. Ketika Pak saya boleh sakit-sakitan, selama lebih dari 18 tahun sakit-sakitan dan hartanya habis. Jadi sementara. Hanya sementara saja. Apa yang kita nikmati sekarang ini hanya sementara. Oleh sebab itu, Tuhan menyatakan kepada asap. Mereka menikmati kesenangan itu yang sementara. Mereka tidak ada masalah, itu yang sementara. Ketika di dunia saja, hanya berapa tahun. Ketika mereka hidupnya, hartanya bertambah, itu yang sementara. Tuhan membuka pikiran asap. Lihatlah, saudaraku, di dalam ayat yang ke-19 dikatakan mereka akan kesudahan mereka akan binasa, akan mengalami kekekalan, kebinasan kekekalan, akan mengalami penderitaan yang terus menerus kekal. Dan Tuhan memandang hina kepada mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang perlu kita renungkan supaya kita tidak seperti asap tadi, tidak seperti asap sebelum asap itu mengerti, sebelum bergumul pada Tuhan, supaya kita nggak cemburu pada mereka, supaya kita nggak kecewa dengan Tuhan. Mari kita meyakini bahwa Tuhan itu Allah kita yang sangat baik. Dan kita perhatikan dengan hal yang kedua yang Tuhan berikan pengertian kepada asap. Setelah asap bergumul dengan Tuhan, yang kedua dikatakan Tuhan menyertai orang yang percaya. Tuhan menyertai orang-orang yang hidupnya setia kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan, dikatakan penyertaan ketika hidup dalam dunia ini, tetapi juga ketika hidup dalam kekekalan nanti. Di dalam Mazmur 73 ayat 18 sampai 24 tadi yang kita baca, orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, yang setia kepada Tuhan, dikatakan mereka hidupnya mengalami kepahitan hati. Saya percaya saudara dan saya pernah mengalami kepahitan, kecewa, kita mengalami kesedihan. Bahkan dikatakan di situ seperti ginjal tertusuk-tusuk, itu menimbulkan suatu masalah kesakitan, kepahitan dari dunia kesakitan. Penderitaan, tantangan ketika percaya Yesus, ketika kita setia pada Tuhan, itu ada tantangan. Bahkan kita sering mengalami penderitaan, kepahitan karena kita setia pada Tuhan. Saya meramainya ini dalam melayani Tuhan, kadang-kadang ini saya rasakan betapa sulitnya ya Tuhan mengajak orang setia pada Tuhan. Betapa sulitnya ya Tuhan mengajak mereka setia pada Tuhan, ke gereja, melayani Tuhan. Betapa sulitnya Tuhan. Kadang-kadang seperti tertusuk-tusuk, mengalami kesakitan. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami seperti itu. Betapa banyak hal. Ketika kita setia, kita mengalami banyak tekanan-tekanan. Ada banyak yang kita nggak boleh lakukan, sehingga itu membuat kita tertekan. Digambarkan dalam ayat yang ke-22 itu, kita seperti kebodohan kita di depan, seperti binatang di dekat Tuhan. Kita melakukan banyak kekurangan, kelemahan. Itu terjadi. Pada waktu kita melayani Tuhan, kita banyak masalah, banyak kesulitan, banyak keterbatasan. Dan itu membuat kita tertekan. Batin kita seperti tertusuk-tusuk. Tetapi ayat yang ke-23,
Ayat yang ke-23 dikatakan kepada kita, tetapi aku tetap di dekatmu. Asap mengatakan, Tuhan, walaupun saya mengalami, hati kami merasa pahit, buah pinggangku tertusuk, tapi walaupun aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan di dekatmu. Ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi aku tetap di dekatmu. Amin. Saudara mau tetap di dekat Tuhan? Walaupun menderita. Jadi mengikut Yesus itu menderita, saudaraku. Aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudaraku, ini yang disampaikan, yang dirasakan Asap. Walaupun banyak penderitaan, walaupun tidak seenak orang-orang yang dikatakan tadi, walaupun kita ada kesulitan-kesulitan ketika berbisnis, walaupun seret dalam usahanya, walaupun ini, walaupun itu, banyak sekali yang menyebabkan kita mengalami menderita. Tapi mari kita berkata kepada Tuhan, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang harus menjadikan penghiburan kepada kita. Walaupun kita banyak tantangan, ada banyak kesulitan, tapi mari kita akan tetap dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan menuntun kita. Tuhan mengangkat kita dalam kemuliaan. Suatu pengalaman yang terberat dalam pergumulan saya melayani Tuhan pada waktu beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu tahu, karena di antara Bapak Ibu mengalami bersama-sama dengan kami, berat sekali melayani, waktu tantangan yang cukup besar. Konflik yang cukup besar. Lalu sampai kita harus keluar dari gereja itu, kehilangan tempat ibadah. Waktu itu sempat saya mengalami kesakit yang luar biasa. Tangan saya naik tinggi. Luar biasa, saya seperti orang gila. Saya berteriak, saya nggak tahu kemana saya bertanya. Saya sampaikan masalah saya ke GGPI, nggak ada respon. Saya datang ke pusat, tidak ada respon. Saya dengan istri teriak-teriak, Tuhan, saya teriak-teriak seperti orang gila. Di tanah kosong saya berkata, Tuhan, saya mau bertanya pada siapa? Tuhan, saya mau berkata pada siapa Tuhan? Kemudian saya seperti bermimpi, banjir yang begitu besar, dahsyat. Dan saya terbawa banjir besar itu. Dan saya angkat tangan saya gini. Ada tangan yang begitu besar mengangkat saya. Lalu saya diangkat. Tantangan yang besar. Masalah yang besar. Dan itu memberikan kekuatan pada saya. Betapapun besar masalah, betapapun dahsyatnya pergumulan kita, mari percaya bahwa Tuhan mengangkat kita. Mari percaya bahwa Tuhan menuntun kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memegang tangan kita. Dan mari kita akan berkata, aku tidak mau meninggalkan Tuhan. Saya mau tetap dekat dengan Tuhan. Walaupun banyak masalah. Saudaraku, dan itu yang disebut, yang menjadi pernyataan
iman Asap di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Asap akhirnya berkata dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-25 sampai ke-28 dikatakan demikian. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapakah yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat pelindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-25 ini Asap, awalnya Asap itu menginginkan hidup yang nikmat secara duniawi. Asap cemburu dengan orang-orang yang tidak setia, tapi hidupnya enak, hidupnya nyaman, tidak ada masalah. Hidupnya secara harta ditambah terus, hidupnya sehat. Asap cemburu pada mereka. Tetapi setelah mendapatkan kasih karunia Tuhan, sudah bergumul dengan Tuhan. Di dalam ayat ke-25 Asap berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tidak ada perubahan. Asap yang awalnya menginginkan kesenangan duniawi, Asap yang awalnya menginginkan kesuksesan, kekayaan itu, sehingga dia cemburu, sehingga dia kecewa ketika mendapatkannya. Tapi sekarang dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Menyenangkan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jadi Asap berkata seperti ini, kesuksesan, harta yang kita dapat di dunia itu hanya bonus. Kita perlu itu, saudara, kita perlu itu, tapi itu hanya bonus. Bapak Ibu kalau beli motor itu bonusnya helm. Pernah ada orang dikelapi beli motor bonusnya mobil, nggak mungkin ya. Beli motor bonusnya helm. Berapa sih harga helm dibanding dengan motor itu? Jauh lebih mahal motornya. Jauh lebih berharga motornya. Beli rumah, ya bonusnya paling AC, atau televisi, atau lemari es, atau macam-macam, dan itu hanya bonus. Tidak sebanding dibanding dengan harga rumah yang sebenarnya. Saudaraku, jamaah seperti ini bahwa kekekalan itu menjadi tujuan kita mendapatkan kekekalan itu. Tetapi kesenangan di duniawi ini hanya bonus. Jangan dibalik. Yang tujuan kita adalah mendapatkan kesenangan ini. Lalu kita mengabaikan kehidupan kekekalan itu. Saudaraku, dikatakan dalam firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai 10. Rasul Paulus berkata demikian, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Amin. Allah tidak menetapkan saya dan saudara, orang yang percaya Yesus, tidak ditimpa murka, akan ditimpa Tuhan. Tuhan gak menetapkan itu. Allah menetapkan kita untuk memperoleh keselamatan.
oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang menjadi tujuan utama kita. Keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan ini menjadi tujuan utama kita, pengharapan kita. Ini yang bernilai harganya mahal. Ini yang sangat kekal. Bukan bonus yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, maka dikatakan yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kalau saya boleh lanjutkan ini, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, entah kita hidup, entah kita mati, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak saudara kita yang meninggal karena COVID. Mungkin Bapak Ibu salah satunya adalah keluarga saudara. Kehilangan saudara yang kita kasih meninggal karena COVID. Dan firman ini sering disampaikan pada waktu musim COVID yang lalu. Bukan musim ya, pada waktu banyak pandemi COVID yang meninggal dulu. Entah saudara sehat, entah saudaraku saat ini kena COVID, entah saudara saat ini mati. Kiranya akan tetap bersama dengan Tuhan. Entah saat ini saudara sedang bekerja dengan sukses, Tuhan berkati saudara, bersyukur. Entah saudara sedang berjuang untuk mengembangkan usaha dagangan saudara dan sedang maju, bersyukur. Entah saudara sekarang sedang memulai pekerjaan, merintis apapun dan sedang maju, bersyukur. Tetapi mari kita harus selalu bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalau kita tinggalkan Tuhan, kesenangan yang kita rasakan duniawi ini hanya sementara. Dan setelah itu kita akan mengalami penderitaan yang kekal. Saudaraku, sebagai kesimpulannya saya ingin yang disampaikan oleh Asaf. Pergumulan apapun yang kita hadapi, jangan sampai menggoyahkan iman dan kepercayaan kita. Kita masing-masing punya pergumulan, punya tantangan. Tapi jangan sampai menggoyahkan iman saya dan saudara. Kenapa? Karena kehidupan yang kekal itu jauh lebih berarti daripada yang sementara di dunia ini. Kita tetap menghadapi tantangan. Kita nggak usah iri dengan orang-orang yang hidupnya enak. Seperti Asaf, cemburu dengan orang-orang yang hidupnya enak. Kenapa Tuhan? Padahal dia nggak setia. Kenapa Tuhan? Karena dia nggak percaya Yesus. Kenapa mereka hidupnya enak Tuhan? Kalau sekarang saudara punya pengertian seperti itu, biarlah firman Tuhan yang kita pelajari akan memberikan pengertian yang baru. Tetap fokus pada kekekalan, mempertahankan iman kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Mari tetap setia, mari terus setia, mari melayani Tuhan. Masalah itu jangan sampai menggoyahkan iman saya dan saudara. Ingat, hidup yang kekal itu jauh lebih berarti. Karena sifatnya lama, selamanya, daripada yang sementara di dalam dunia ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Mungkin saat ini kami mempunyai pengertian seperti Asaf. Kami cemburu melihat orang-orang yang bebal, orang yang fasik, orang yang gak setia pada Tuhan. Hidupnya lebih nyaman, lebih enak, lebih berhasil secara materi. Membuat kami, mungkin saat ini kami mulai goyah. Kami bersyukur, pagi hari Tuhan berbicara melalui firman-Mu ini.
ketika asap menyampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab pergumulan asap ini. Lah mereka hanya mengalami kesenangan sementara saja, keberhasilan sementara saja. Tapi akhir kekekalan mereka akan binasa. Dan Tuhan memandang hina mereka. Terima kasih Bapa. Sementara asap memberikan pengertian kepada orang yang setia. Walaupun ada masalah, ada penderitaan, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memimpin mereka. Tuhan mengangkat mereka dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah ini membuat kami semakin siapa Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Bila kami mempunyai komitmen kepada Tuhan seperti asap, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap selama-lamanya bagianku. Kita katakan pujian ini. Pujian dalam Mazmur 73 ayat 26 ini. Pujian yang sangat indah. Selain Engkau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Engkau tiada yang lain yang kuinginkan di bumi, yang kuinginkan di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kita dengarkan pujian ini. Selain Kau tiada lain di surga. Selain Kau tiada yang lain Tuhan. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Kita pujikan bersama-sama dari awal. Selain Kau tiada yang lain ada padaku Di surga. selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kita akan pujian kembali. Renungkan pujian ini. Asap awalnya cemburu, dia merindukan kesuksesan duniawi. Dia iri dengan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang tidak percaya Yesus, orang-orang yang bebal, yang fasik, tapi mereka berhasil secara duniawi. Tapi akhirnya setelah asap bergumul dengan Tuhan, setelah Tuhan memberikan pengertian melalui firman-Nya, asap berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya.
Biarlah ini menjadi rema hidup kita. Sekalipun kita percaya Yesus, sekalipun kita setia pada Tuhan, hidup kita banyak tantangan, banyak masalah. Tapi biarlah kita pegang, kita tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan mengangkat kita dalam kemuliaan-Nya sampai kekekalan. Biarlah kita hanya fokus pada kekekalan. Walaupun sementara kita menghadapi tantangan, kita sakit, kita menderita, kita ada tekanan-tekanan, tapi kita pandang Yesus, kita akan dibawa dalam kekekalan itu. Kita akan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Kita hayati, kita pujikan dari dalam hati kita, keluar dengan mulut kita, dengan suara yang sungguh-sungguh. Ucapan syukur hati kita pada Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita pujikan dari awal. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saya beri waktu saudara berdoa. Musik akan mengiringi saudara. Mungkin saat ini saudara mengalami cemburu seperti yang dialami oleh Asap. Saudara merasa setia, saudara merasa melayani, saudara merasa ini merasa itu. Tapi ketika saudara melihat orang lain, saudara mulai cemburu karena hidup mereka kelihatan lebih enak, lebih menyenangkan, lebih sukses. Tapi biarlah firman Tuhan yang kita dengar akan mengubah pikiran saudara, akan memperbaharui pikiran saudara. Ya, memang mereka mengalami sementara, kesenangan sementara, kesuksesan sementara, tapi mereka kehilangan berkat Tuhan yang kekal. Mereka akan hancur, mereka akan binasa dalam kekekalan. Tapi sementara kita, walaupun kita karena setia pada Tuhan, kita tertekan, kita menderita, kita mengalami banyak tantangan. Tapi jika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita tuntunan. Tuhan menuntun kita mengatasi masalah-masalah. Tuhan akan mengangkat kita dalam kemuliaan-Nya. Itu yang menjadi penghiburan kita.
sehingga kita akan tetap setia, semakin setia pada Tuhan. Nyatakan kepada saudara, kepada Tuhan, bila Tuhan memberikan pengertian secara pribadi kepada saudara. Sampaikan pergumulan saudara dalam doa ini. Bapa di surga, kami menyerahkan kepadamu setiap doa saudara kami yang dipanjatkan kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mendengar, menolong, menuntun, membimbing, sehingga mereka tetap kokoh dalam imannya. Kami serahkan kepadamu ya Bapa, dalam pergumulan jemaat-Mu pada saat ini, kesulitan mereka yang mereka sedang hadapi, mereka sedang rasakan. Bila Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, supaya mereka tetap setia dalam mempertahankan iman kepada Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu setiap saudara kami yang sakit pada hari ini, yang menjadi pergumulan kami, yang tidak henti-hentinya kami panjatkan kepada Tuhan. Karena kami percaya pada kuasa-Mu. Berkati baik Pak Siaan, berkati terus pemulihan kesembuhan untuk Ibu Marta, berkati pemulihan kesehatan untuk Ibu Raquel pada kaki engkel sebelah kiri yang patah. Berkati dengan kuasa-Mu. Tuhan memberkati untuk saudara kami Indra Budiman. Jamah sistem sarafnya. Engkau yang menciptakan semua itu sempurna. Tuhan kuasai saudara kami Indra Budiman. Tuhan sempurnakan sistem sarafnya. Fungsikan kembali ya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Nana dalam persiapan kelahiran. Berkati Bapa kesehatannya, berkati anak yang dalam kandungannya, berkati segala persiapan-persiapannya hingga melahirkan pada waktunya. Kami serahkan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Inilah seruan kami sampaikan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri pada kita. Mari kita akan pujikan pujian ini tadi. Kita akan sampaikan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Yang lain ada padaku di surga, selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi.
hatiku habis lenyap gunung batu dan pengianku. Tetaplah Allah. Mari berdiri bersama, kita berdiri. Sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu dan pengianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah katakan, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selama, sekali lagi, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Kaulah Tuhan yang ku sembah. Kebaikanmu, sembahlah Tuhan, berstatuslah Tuhan, sampaikan sesuatu buat Tuhan, katakan terima kasih saudara, agungkan Tuhan. Kaulah Tuhan kami, Kaulah yang sembah, Kau pasti kami. Terima kasih Bapa. Segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah besertai sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah besertai.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk bersaat teduh pribadi. Amin. Gereja Baptis Indonesia Pemulihan mengucapkan selamat datang untuk saudara kita yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang untuk Ibu Mary. Benar ya Bu, Ibu Mary ya? Ibu Mary yang beralamat di Parakan. Selamat datang Ibu Mary, selamat beribadah di Gereja Baptis Pemulihan sampai dengan minggu depan. Gereja juga mengucapkan selamat datang untuk adik kita Daniel Christian Gunawan. Selamat datang beribadah juga. Sampai bertemu di gereja kembali minggu depan. Terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku